Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Imam dan seluruh badan kemakmuran masjid yang kami muliakan, alim ulama, guru-guru kami, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh jamaah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sejalan dengan itu, kita menyampaikan doa, selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita terkait dengan bukti cinta kita kepada Rasulullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan dua bukti cinta kita kepada Rasulullah. Yang pertama, khusus di Aceh kita menghidupkan tradisi peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 100 hari atau 3 bulan berturut-turut. Sebelumnya juga kita telah menyampaikan bahwa tradisi ini tidak hanya sebagai warisan indatu, tetapi secara normatif telah diatur oleh Kesultanan Keta Tinpo dulu, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Beliau memimpin selama 29 tahun. Kemudian yang kedua, kita telah juga menyampaikan tanda bukti kita cinta kepada beliau dengan sering menyebut namanya. Kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lazim kita bacakan selawat itu dengan bentuk Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berbagai macam bentuk syair yang dibacakan, iramanya pun beragam. Tapi yang sangat penting ketika kita berselawat kepada Nabi, kita berharap agar doa, selawat, salam kita itu dijawab oleh Allah, dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan membaca selawat itu luar biasa. Kita mengingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam digambarkan dan dilukiskan cerita dan kisahnya begitu detail sekali di dalam surat Yusuf. Jadi satu surat yang khusus bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka li ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya tentang suatu mimpi, wahai ayahku, aku bermimpi seakan-akan 11 bintang, kemudian matahari dan bulan, aku melihat mereka itu bersujud di hadapanku. Kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan, wahai anakku, jangan engkau menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara engkau. Mereka akan melakukan tipu daya
Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang nyata. Ketika Nabi Yakub menyampaikan ini kepada Nabi Yusuf, ananda beliau, di luar sana ternyata saudara-saudara tiri Nabi ada yang mengintip, menguping istilahnya apa yang disampaikan oleh Yakub. Yakub mengatakan, jangan engkau cerita mimpi ini kepada saudara-saudara engkau. Ada kekhawatiran mereka akan melakukan tipu daya. Ternyata di luar sana ada yang mengintip. Akhirnya mereka mencoba untuk mendalimi ataupun melakukan tipu daya terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian singkat cerita hadirin yang berbahagia, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub agar Nabi Yusuf alaihissalam bisa bersama mereka untuk sejenak bermain-main di sebuah tempat. Nabi Yakub mengizinkan itu, tapi penuh dengan kekhawatiran. Tapi Nabi Yakub adalah seorang nabi, dia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Nabi Yusuf alaihissalam akan diselamatkan dari berbagai macam tipu daya tersebut. Sampai di tengah hutan, Nabi Yusuf alaihissalam itu dilempar ke dalam sebuah sumur tua. Di hari yang keempat, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Datang malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengenal bahwa itu adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai anakku, kenapa engkau berada dalam sumur tua ini? Nabi Yusuf kemudian mengatakan, saya berada dalam sumur tua ini karena kedengkian, karena kebencian saudara-saudaraku. Kenapa mereka membenci engkau? Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, karena ayahku begitu mencintaiku. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, mau tidak kalau engkau aku selamatkan dengan izin Allah? Tentu saja saya mau dan saya suka. Kemudian Jibril mengajarkan doa kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Doa ini terekam dalam kitab yang dikarang oleh Imam As-Sa'labi. Imam As-Sa'labi ini adalah ulama yang pakar di bidang fikih lughah, ilmu kebahasaan. Dan pada masanya dia ini mendapat penghargaan tertinggi daripada ulama-ulama fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah seorang ulama pakar di bidang kebahasaan asal Persia. Di dalam kitab beliau disebutkan bahwa Jibril di saat itu mengajarkan doa kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Secuil daripada doa itu saya sampaikan. Ya sani' kullu masnu', ya jabir kullu maksur, ya hadir kullu mala', ya syahid kullu najwa, ya qarib ghairu ba'id, ya dzal jalali wal ikram, ya malikul mulk, an as'aluka an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, an taj'alli min kulli dhiqin makhraja wa arzuqni min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Itu secuil doa yang diajarkan oleh oleh Jibril alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam. Apa maksud daripada doa itu? Wahai pencipta segala yang tercipta, wahai yang menyembuhkan segala yang terluka, wahai yang hadir di setiap kumpulan, wahai yang menyaksikan segala bisikan, wahai yang dekat yang tak pernah jauh, wahai yang memiliki segala macam kerajaan, wahai yang memiliki segala kemuliaan, aku meminta kepada engkau dengan aku berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, berikan kepadaku dari setiap kesulitan itu kemudahan, dan anugerahkan rezeki kepadaku dari arah yang aku duga dan dari arah yang tidak aku sangka. Gemetawasul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gemeslawut kepada Rasulullah. Apa yang terjadi kemudian? Lagi-lagi Allah telah menentukan ini. Pada hari yang sama datanglah
rombongan musafir. Mereka punya profesi sebagai pedagang yang destinasi mereka adalah ke negara Mesir. Sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi sebuah kelaziman, musafir yang datang dari utara, mereka akan singgah di sumur itu, beristirahat. Kemudian mereka mungkin akan memberikan minum kendaraan mereka berupa unta ataupun kuda. Mereka berhenti di sana. Kemudian salah seorang dari mereka itu mengambil timba, kira-kira begitu. Dia mengambil air di sumur. Ketika dia angkat, ternyata yang ada di dalam timba itu adalah seorang anak yang kira-kira pada masa itu berusia 12 tahun. Mereka takjub karena melihat kemolekan wajah anak ini. Umur 12 Pak, biasa anak kada aura di wajahnya. Umur 12 kada dakalan nyo ganteng je. Nyo sang kurang tahu ke 12 tahun yang kada. Tingkah lakunya tercermin dari usia 10 atau 12 tahun. Anak-anak kita juga begitu, nampak apa yang menjadi keahlian dia umur 12 tahun itu sudah nampak. Wajahnya juga nampak ini. Auranya muncul di saat itu umur 10 atau 12 tahun. Kira-kira umur Nabi Yusuf di saat itu sekitar 10 atau 12 tahun. Mereka takjub dengan kecantikan, kemolekan dan kegantengan Yusuf alaihissalam. Salah seorang mereka mengatakan, anak ini pasti tersesat di hutan ini. Orang tuanya di kampung sana sedang menunggu dan mereka sedang mencari anaknya yang hilang. Musafir dengan kebanyakan mereka mengatakan, nyu anaknya cedai tak rupa. Nyu taba ke di Mesir, kemudian tapublo, kita akan mendapatkan untung atau laba yang besar. Disepakatilah, kemudian anak ini dibawa ke Mesir untuk diperjualbelikan. Dan akhir cerita hadirnya berbahagia, Nabi Yusuf diadopsi oleh seorang orang yang punya pengaruh luar biasa di Mesir, hingga akhirnya beliau menjadi bendaharawan negara dan punya reputasi. Akhirnya dia menjadi pemimpin di Mesir, punya pengaruh yang luar biasa. Gepegah li Imam As-Sa'labi karena gemes lawat kepada Nabilah, dia selamat daripada sumur tua. Kemudian dia menjadi pemimpin yang punya pengaruh besar di negara Mesir karena gemes lawat kepada Rasulullah. Begitulah Imam As-Sa'labi mengatakan. Jauh sebelumnya Nabi Adam alaihissalam misalnya, ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi itu Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Maka Adam menjumpai Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan taubatnya dengan membawa beberapa kalimat. 37 surah Al-Baqarah. Imam As-Sayuti mengatakan bahwa bi kalimatin, di dalam kalimat tersebut, di dalam ayat tersebut adalah berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada suatu ketika Adam setelah terusir daripada surga ratusan tahun lamanya, Nabi Adam tidak diterima taubat oleh Allah. Pada suatu ketika beliau menadahkan kedua telapak tangannya ke langit, mengangkat kepalanya ke langit, kemudian Nabi Adam mengatakan, wahai Allah, demi hak Muhammad ampunilah dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Adam, siapa Muhammad itu? Tidak ada orang yang paling istimewa kecuali namanya tersebut berdampingan dengan namamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai Adam, menyekan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanlun pujit lat batat kaya bate yang na di alam semesta. Karena Muhammadlah aku ciptakan seluruh alam semesta ini. Karena gemes lawat kepada Rasulullah hingga kemudian Nabi Adam alaihissalam diampuni segala dosa dan kesalahannya. Maka keutamaan luar biasa. Tib urotib kesempatan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian yang kelima dan yang menjadi fokus pembicaraan kita pada kesempatan ini, agar tradisi yang kita hidupkan di Aceh itu bernilai, supaya bacaan daripada selawat kita penuh dengan makna. Maka yang ketiga, kita mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad SAW dengan mengikuti segala sifat dan karakter Nabi Muhammad SAW.
Menyanyian id apubut hadirin bermaknalah tradisi tadi, bernilailah selawat kita. Apa sifat Nabi? Yang wajibna bak Nabi, keyakinan dan kepercayaan gedanyo, sifat dan karakter yang wajibna bak Nabi yang pertama adalah sidq. Sidq itu adalah benar. Benar di dalam ucapan, benar pula di dalam tindakan dan perbuatan beliau. Beliau tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, apalagi mengucapkan kata-kata palsu. Kebenarannya dalam ucapan, kebenarannya dalam tindakan, beliau itu tidak pernah menyampaikan kata-kata yang penuh dusta ataupun kepalsuan, baik di dalam seriusnya maupun dalam senda guraunya. Baik dalam serius beliau selalu benar, maupun dalam kondisi beliau sedang bersenda gurau. Nabi pun sering gemekra, jadi tidak serius sekali Nabi Muhammad, sering bersenda. Pada suatu ketika ketemu beliau dengan seorang perempuan yang kira-kira sudah menjadi nenek-nenek. Jadi nenek orang tua itu mengatakan, wahai Rasulullah, apakah saya masuk surga nanti? Kemudian Rasulullah mengatakan, engkau ini tidak akan masuk surga. Nabi yang mengatakan begitu, engkau ini tidak masuk surga. Menangis sejadi-jadinya kakek nenek tersebut. Nangisnya luar biasa karena Rasulullah mengatakan bahwa dia tidak masuk surga. Ketika itu Rasulullah mengatakan, di dalam surga itu tidak ada orang tua, kata Nabi. Tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Semua di sana itu muda belia di dalam surga. Baru kemudian nenek itu tersenyum dan sangat bergembira. Nabi bersenda, tapi kebenaran di sana. Menyedihkannya, kadang-kadang kita ingin mendapat kesan yang baik daripada lawan bicara kita. Kita bersenda dengan dia, tapi penuh dengan kebohongan. Agar orang barangkali ketawa dengan omongan kita, berkesan dengan ucapan kita, tapi penuh dengan kebohongan. Maka oleh karena itu, agar kita tercatat sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diakui nanti di akhirat, maka kita berusaha untuk selalu berkata-kata benar. Hindari kebohongan dan kepalsuan dalam serius kita maupun di dalam senda gurau kita. Rasulullah mengatakan, inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Senantiasa kalian, kata Nabi, untuk tetap di dalam kebenaran, istiqamah dalam kebenaran itu, dan engkau ini akan tercatat sebagai orang yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fath ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al-masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalik fatahan qariba. Sungguh kami akan membuktikan kebenaran daripada mimpi Rasul, dan dia akan memasuki Masjidil Haram dengan izin Allah dalam keadaan aman. Dia akan memendekkan dan mencukur rambutnya, dan dia tidak pernah takut. Allah mengetahui apa yang dia tidak ketahui, dan Allah menjadikan selain yang demikian itu adalah kemenangan yang dekat. Ayat ini mengandung dua poin penting. Yang pertama, umat Islam akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Kemudian yang kedua, dalam waktu yang dekat umat Islam akan mendapatkan kemenangan. Setelah perang Badar tahun kedua Hijriah, kebencian kafir musyrik di kota Mekah menjadi-jadi terhadap kaum muslimin. Pada bulan Zulqaidah tahun 6 Hijriah, Rasulullah mendapatkan mimpi, sehingga Allah menurunkan wahyu dalam mimpi itu, ayat yang kita sebutkan tadi. Esok harinya Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada para sahabat. Gembiralah para sahabat yang mendengarkan ayat ini, informasi dan berita daripada Nabi, terutama orang-orang muhajirin. Kenapa orang muhajirin itu begitu gembira? 6 tahun sudah mereka meninggalkan kota Mekah, kampung halaman. Ada suasana bahasa kita hari ini, homesick, kerinduan kampung halaman. 6 tahun sudah mereka orang muhajirin meninggalkan Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Kerinduan yang luar biasa.
Ketika berita ini disampaikan, masih di bulan Zulqa'dah, Rasulullah Muhammad SAW mempersiapkan 1.500 kaum muslimin untuk menuju Masjidil Haram hanya untuk tujuan melaksanakan umrah. Tidak ada satupun niat di dalam hati Rasulullah dan pengikut kaum muslimin untuk berperang dengan mereka. Berangkatlah Rasulullah dengan 1.500 para sahabat. Perjalanan itu terhenti di Hudaybiyah. Karena Abu Sufyan sebagai pimpinan delegasi yang diutus daripada Mekah melarang Nabi untuk masuk ke Masjidil Haram. Kemudian disepakatilah 3 kesepakatan yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, genjatan senjata 10 tahun. Kemudian yang kedua, dibenarkan masuk di tahun depan. Kemudian yang ketiga, masing-masing pihak itu boleh bersekutu. Sekutu Nabi atau sekutu kaum muslimin itu Bani Khuza'ah, sekutu kafir Bani Bakar. Dalam perjanjian itu disebutkan ketika 2 sekutu ini saling berperang, masing-masing pihak itu tidak boleh membantu. Apa yang terjadi pada tahun 7 Hijriah, setahun setelah termateraikan perjanjian Hudaybiyah itu, terjadilah pelanggaran yang dilakukan oleh kafir musyrik. Diprovokasi sekutunya agar sekutunya itu berperang dengan Bani Khuza'ah. Nabi mengetahui hadirin yang berbahagia peristiwa itu, sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan 3 poin dalam sebuah ultimatum beliau. Yang pertama, pihak kafir itu harus mengganti kerugian Bani Khuza'ah, karena dalam peperangan itu Bani Khuza'ah menderita kekalahan yang luar biasa. Kemudian pihak kafir ini harus mengutuk tegas karena tindakan daripada sekutunya Bani Bakar. Ketiga, seandainya 2 poin utama itu tidak bisa dilakukan, mereka akan berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Hadirin yang mulia, di tahun yang sama Rasulullah juga berhasil masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman. Sehingga dalam sejarah tersebut dengan umrah qadha. Umrah yang dilakukan pada tahun itu adalah umrah yang ditunda, yang selayaknya dilakukan pada tahun ke-6 Hijriah, tertunda, sehingga dalam sejarah tersebut dengan umrah qadha. Rasulullah berhasil masuk ke Masjidil Haram pada tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun berikutnya, yaitu 8 Hijriah, hadirin yang mulia, terjadilah Fathuhum Mekah. Negosiasi itu memang dilakukan oleh pihak Abu Sufyan di saat itu. Tapi Nabi mengetahui bahwa negosiasi ini adalah strategi untuk tujuan menipu Rasulullah Muhammad SAW. Negosiasi itu dibatalkan oleh Nabi, sehingga Nabi mempersiapkan pasukan lebih kurang 10.000 pada tahun 8 Hijriah untuk tujuan menaklukkan kota Mekah. Mereka gemetar, hadirin yang mulia. Perjalanan Nabi begitu jauh, lebih kurang 500 km. Bagaimana taktik dan strategi perang Nabi? Dikarap truk ke di Masjidil Haram, guyup luang li Nabi. Seolah-olah memang begitulah kekuatan kaum muslimin. 10.000 trip bagaja, juuh bak gelangkah daripada Madinah ke kota Mekah. Tapi truk kenan Masjidil Haram, dikarap truk kota Mekah guyup luang. Show of force, kekuatan daripada Nabi Muhammad. Tidak ada perlawanan yang berarti. Faja'ala min duni dzalik fathan qariba, dan Allah menjadikan selain yang demikian itu adalah kemenangan yang dekat. Jadi apa yang diucap oleh Nabi itu adalah kebenaran. Nabi sempat diragukan pernyataannya ketika perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan oleh Nabi. Ada keraguan, ada konflik yang terjadi di antara para sahabat di saat itu. Seolah-olah mereka ragu dengan kebenaran apa yang diucap oleh Nabi. Karena pada hari itu Nabi dengan seluruh kaum muslimin tidak dibenarkan masuk ke Masjidil Haram. Kemudian Nabi pada saat itu mengatakan, apa yang aku ucapkan ini adalah kebenaran, dan sabarlah oleh kalian hingga Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebenaran ini. Menunggu waktu saja, tapi ada sahabat yang tidak sabar, terjadilah konflik pemikiran di saat itu. Artinya 2 tahun setelah dimateraikan perjanjian Hudaybiyah, terjadilah penaklukan kota Mekah. Faja'ala min duni dzalik fathan qariba, dan Allah menjadikan selain yang demikian itu adalah kemenangan yang dekat. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucap oleh Nabi itu bukanlah karena keinginan dan hawa nafsunya, melainkan apa yang diucap oleh Nabi itu adalah wahyu daripada Allah. Wahyu mustahil mengandung kepalsuan, wahyu mustahil mengandung kedustaan.
apalagi kebohongan. Jadi apa yang diucap oleh Nabi itu adalah kebenaran. Maka ikuti sifat Nabi ini. Kita berusaha untuk selalu menjadi orang yang benar, tidak suka berdusta, tidak suka berbohong atau menyampaikan sesuatu yang palsu. Kemudian yang kedua hadirin, sifat Nabi adalah amanah. Amanah itu terpercaya dalam melakukan seluruh kewajiban dan urusan yang diembankan kepada beliau. Rasulullah Muhammad SAW diembankan berbagai macam amanah. Beliau tidak hanya sebagai nabi, tidak hanya sebagai rasul yang menyampaikan risalah. Beliau adalah sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin pasukan perang. Beliau adalah pemimpin pemerintahan. Secara politik beliau juga memimpin, karena beliau setelah di Madinah menjadi pemimpin negara di sana. Amanah beliau begitu banyak, dan seluruh amanah itu tidak sesekali dikhianati oleh beliau, karena dalam sejarah kita membaca bahwa beliau tidak pernah mengkhianati amanah itu. Seluruh urusan dan kewajiban beliau kerjakan secara baik dan sempurna. Itu yang harus kita miliki hadirin. Oh tunggu, lun kan pemimpin, saya bukan kepala desa, saya bukan pemimpin negara dan sebagainya. Masing-masing kita punya amanah terhadap diri kita. Kita punya keluarga, itu amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Kita punya harta, itu pula amanah yang dititip oleh Allah kepada kita. Maka amanah harta itu hadirnya berbahagia itu luar biasa. Hati-hati dengan orang yang memiliki harta. Dibekali oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, la tazulu qadaman abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergerak kaki ini di hari kiamat sehingga Allah menanyakan 4 perkara. Salah satunya an malihi min aina iktasabat wa fima anfaqat. Terkait dengan harta, dari mana engkau dapatkan, kemana kamu belanjakan. Menyayang lain tunggu lagi ilmu, satu arah saja yang ditanyakan. Ilmu yang kamu dapat itu kamu amalkan. Kemudian yang kedua terkait dengan umur, kemana kamu habiskan. Terkait dengan amanah jasad, tubuh, jisim yang bagus ini, kemana kamu manfaatkan. Satu arah saja. Tapi kalau dengan harta, dari mana kamu peroleh dan kemana kamu belanjakan. Hati-hati. Ada kisah yang penuh hikmah, walaupun kisah ini mungkin tidak punya referensi atau sumber yang kuat. Ketika seorang kaya meninggal dunia di sebuah negeri, dia mengumumkan, barang siapa yang mau menemaniku nanti dikubur selama 40 hari, saya akan memberikan seluruh hartaku kepada dia. Ditawarkan kepada anak istrinya, tidak ada yang mau menemani dia di dalam kubur selama 40 hari. Ditawarkan kepada keluarga dekatnya, tidak ada yang mau. Diumumkan kepada masyarakat, tidak ada juga yang mendaftar. Sehingga pengumuman itu didengar oleh seorang pencari kayu di hutan. Didengar oleh dia. Ketika dia mendengar berita ini, dia seorang miskin. Kerjanya itu dia hanya mencari kayu di hutan. Jadi alatnya cuman yang ada sama dia, lagi urang bagdanya urang sering dia ublang barangkali. Yang na akan catok saja. Yang ada sama dia itu cuman parang aja. Cuman ada di tangannya itu parang. Dia mendengar informasi itu. Dia datangi. Saya rela menemani selama 40 hari. Waktu itu tiba, orang kaya ini meninggal dunia, sehingga dia masuk bersama jenazah ke dalam kubur. Masuklah Mungkar wa Nangkir untuk bertanya kepada jenazah tersebut. Mungkar wa Nangkir itu justru yang dia fokuskan itu bukan kepada jenazah tadi. Mungkar wa Nangkir justru tidak menanyakan jenazah itu. Yang diutamakan pertanyaannya ini diarahkan kepada tukang kayu tadi. Katanya yang lima malaikatnya, so katanya, pu profesi ataupun kerja kata. Gecerita leganya bahwa lun berencana untuk lun pengen jenazahnya selama 40 huro. Dengan janji menyelun bertahan selama 40 huro lun pengen jenazahnya
seluruh harta benda jenazahnya akan gejuk gelun. Yang kali tak pegat perjanjian, oh menan. Mamput bubut kata, kerja saya hanya seorang pencari kayu di hutan. Dan pe bak jaro katanya, bak jaro lun parang, kepe parang hai lungkoh kaya lam gli. Yang kenyo harta lun yang na bak lun, satu-satunya harta yang saya miliki, cuman parang ini. Getanya yang tetapi lima malaikat berhari-hari dari pane parangyan. Getanya, hai lun blo tapane pengyan. Hai talumita, getanya yang ban mandum selama 28 euro getanya. Ata set kita yang lima malaikat. Pehartanya parang dari pane parang pak peng kamita kablo parang getanya yang selama 28 euro lima malaikat. Hanatru euro ke 20 gelake idin aju. Getengah haju daripada kuburan. Kemudian gepegah bak keluarga yang tinggai. Ilun hati ilun pegenap 20 euro lun pengen jenazahnya pakan. Harta cuman parang bak jerwata tanyo tapi getanya yang lima malaikat. Satu-satunya harta cuman parang yang saya miliki. Pertanyaan selama 38 hari cuman berkisar perkara parang ini. Padahal inilah harta satu-satunya yang saya miliki. Pulau mentuk watelun peroleh harta yang lenyo daripada jenazah. Sehingga getik-getik tina naju pupu yang perle. Kemudian gewo aju kan hana perle harta yang le buno. Karena temakut buno. Maka cerita yang penuh hikmah ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena Rasulullah telah mengatakan dalam hadis yang saya bacakan tadi, getanya dari mana engkau dapatkan harta dan kemana kamu belanjakan. Hati-hati kita yang memiliki harta. Maka sekali lagi hadis riwayat Tirmizi yang saya sampaikan itu tidak akan bergerak kaki nanti di hari kiamat sebelum kita menuntaskan jawaban dari soalan-soalan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama terkait umur, yang kedua terkait amal, kemudian yang ketiga terkait dengan harta, dan yang keempat terkait dengan jasad atau tubuh yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, apapun profesi, apapun kapasitas kita, jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai pegawai negeri misalnya, jaga amanah itu. Sebagai pekerja swasta, jaga amanah. Sebagai peniaga atau pedagang, jaga amanah dengan profesi kita sebagai pedagang. Jangan sesekali kita mengurangi takaran ataupun timbangan kita sebagai penjual atau pedagang. Sebagai pegawai negeri juga begitu. Kita diembankan begitu banyak tanggung jawab. Jangan khianati amanah tersebut. Karena konsekuensinya luar biasa. Salah kita memegang kewenangan sebagai amanah, kita bisa masuk penjara. Mati kita sebelum taubat ada konsekuensi yang sangat luar biasa, yaitu kita akan masuk neraka dengan siksa yang berat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Berapa banyak saudara-saudara kita hari ini karena mereka tidak amanah dengan jabatannya, ada konsekuensi di dunia hadirin yang berbahagia. Kita berdoa siapapun, termasuk kita yang hadir, sebelum mati kita sempat bertobat, jangan sampai kita mendapat siksa di akhirat. Maka ada saudara-saudara kita yang hari ini sudah diproses hukum karena kesewenang-wenangan tadi mengkhianati amanah. Maka kita berharap kepada aparatur hukum yang ada, kepada polisi, kepada jaksa, kepada hakim, tegakkan keadilan di negeri kita. Jadikan hukum dan keadilan itu sebagai panglima. Walaupun terkadang yang menjadi tersangka kemudian ditetapkan dengan putusan pengadilan berapa tahun penjara misalnya, itu saudara-saudara kita, saudara kita juga, teman kita, relasi kita, kolega kita. Tapi hukum harus ditegakkan hadirin yang berbahagia. Maka kita harus berdoa kepada Allah agar kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang mengkhianati itu, perbuatan-perbuatan yang bisa menyerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Itu sifat Nabi yang luar biasa. Beliau menyampaikan kebenaran. Tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan oleh Nabi, walaupun ayat itu terkadang menegur Nabi atas kekhilafan Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Beberapa ayat dalam surah Abasa itu adalah teguran terhadap kekhilafan Nabi. Ketika itu Nabi bermuka masam dan berpaling ketika datang orang yang buta. Orang yang buta di sana adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum itu datang ingin mendapatkan pengetahuan daripada Nabi dan ingin mensucikan diri. Tapi di waktu yang sama hadirin yang mulia, Rasulullah sedang berdiskusi dan berbicara, berdialog dengan orang-orang kaya di kalangan kafir. Beliau menyampaikan dakwah.
Logika sederhana Nabi, kalau mereka itu di kalangan orang kaya, tokoh-tokoh kafir itu memeluk Islam, pasti pengikut-pengikutnya akan memeluk agama Islam. Itu logika dakwah sederhana. Ule kawan bahasa Aceh, katamat lagi katanya pengikutnya pasti akan ikut serta. Itu logika dakwah kita. Tapi lagi-lagi hidayah sangat menentukan. Di saat yang sama datanglah Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta. Tapi itu kekeliruan menurut Allah, sehingga Allah menurunkan ayat ini. Ayat ini pula disampaikan kepada sahabat. Karena ini sebuah kebenaran, Nabi hana gesonsom punca dalam berdakwah. Disampaikan seluruh ayat, walaupun ayat itu adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita contohi hadirin. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Beda sonsom punca. Baik yang benar tak pegah salah, yang salah tak pegah benar, yang hak tak pegah batil, yang batil tak pegah hak, sesuai dengan kepentingan kita atau kepentingan yang lain, kepentingan pemerintah dan seterusnya. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Kemudian yang terakhir hadirin yang mulia, karena waktu yang singkat, adalah sifat fatanah. Sifat fatanah adalah kecerdasan. Nabi di samping Allah memberikan ilmu, Allah juga menganugerahkan hikmah kepada beliau. Ini harus kita bedakan hadirin, ilmu dengan hikmah. Banyak profesor, banyak doktor, banyak orang-orang alim di negeri ini secara keilmuan, tapi kebanyakan mereka itu tidak dianugerahkan hikmah. Nabi diberikan ilmu, dianugerahkan hikmah. Tapi kebanyakan kita diberikan ilmu, tidak dianugerahkan hikmah. Bagaimana contoh yang ingin saya sampaikan? Waktu tahu hingga dari masjid dan terbit dari masjid, bana rinyen hilop gedanya kagada. Kita keluar dari masjid Pak, kita tadi memakai sepatu sandal, mungkin tergolong baru lah, baru kita beli. Tiba-tiba sandal kita hilang. Bagaimana perasaan kita? Ada kemarahan, kekesalan di dalam hati. Bengeh kita bantablo hilop buklam buno bengeh kagada di masjid. Ada kekesalan. Tiba-tiba dengan tanpa alas kaki kita keluar daripada masjid, bertemu dengan seseorang, dia tersenyum dengan kita. Kita melihat orang yang tersenyum itu tanpa alas kaki. Kakinya lumpuh. Di tangannya ada sepasang tongkat untuk menjaga tubuhnya yang berat. Tapi dia tersenyum dengan kita. Bagaimana perasaan kita sebagai orang yang berilmu? Gedanyo cimahat ajuhana mutilop baki. Bengeh itu luar biasa. Ngan gedanyo merumpok di ke buno tersenyum dengan kita. Jangankan hana tilop menggaki gedan, menyenapun gaki lumpuh. Bak jarona apa namanya? Tungkat. Dia pun masih tersenyum dengan kita. Kalau kita punya ilmu sekaligus dianugerahkan Allah dengan hikmah, tentu kita akan memposisikan diri di saat itu. Ternyata semua ini adalah Allah yang telah menentukan. Sehingga tidak ada kekesalan dengan apa yang terjadi dengan kita. Sehingga orang yang berilmu penuh dengan hikmah, dia tidak pernah mengeluh dengan setiap kondisi yang ada. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Fatanah, kecerdasan, di samping ilmu, Allah juga menganugerahkan hikmah kepada beliau. Itulah yang harus kita ikuti hadirin yang berbahagia. Kalau kita mau tetap tercatat sebagai pengikut Nabi Muhammad di dunia dan diakui sebagai umat beliau di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.